semuanya, apa kabar? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentar lagi liburan nih. Lebaran. Ingat, jangan mudik dan tetap stay at home dan terapkan social distancing. Hari ini kita mau bahas apa ya? Hari ini kita akan bahas mengenai konstruktivisme dalam pandangan filsafat dan konstruktivisme dalam pembelajaran. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, jangan lupa cuci tangan ya. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai konstruktivisme dalam pandangan ilmu filsafat yang lain seperti formalisme, logisisme, dan intuisionisme. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu, apa sih konstruktivisme itu? Menurut Permata dan kawan-kawannya pada tahun 2018, konstruktivisme itu merupakan filsafat yang berangkat dari asumsi bahwa pengetahuan itu tumbuh dan berkembang dari aktivitas mengkonstruksi dari dalam diri manusia. Lalu, hubungannya konstruktivisme dengan aliran filsafat yang lainnya apa ya? Ya, yang pertama yaitu konstruktivisme dan logisisme. Jadi, logisisme itu mempercayai bahwa konsep-konsep matematika itu dapat menurunkan konsep-konsep logika melalui definisi yang eksplisit, dan teorema-teorema dalam matematika itu dapat diturunkan melalui aksioma-aksioma logika dengan semata-mata melalui deduksi logis. Kedua pernyataan dari pandangan logisisme ini berhubungan dengan sejalan dengan konstruktivisme bahwa matematika itu tidak tiba-tiba ada, maupun matematika itu hanya sekumpulan simbol yang bermakna. Tidak seperti itu. Namun, matematika itu dikonstruksi dari dalam pikiran manusia. Lalu bedanya konstruktivisme dan logisisme itu apa? Nah, logisisme itu lebih menekankan pada konstruksi matematika, itu dititik beratkan pada dasar logika yang membangunnya. Sedangkan konstruktivisme itu lebih menekankan pada proses mengkonstruksi ilmu pengetahuan itu sendiri. Selanjutnya ada konstruktivisme dan formalisme. Jadi, formalisme, orang-orang yang meyakini tentang matematika itu berdasarkan formalisme, itu menyatakan bahwa matematika itu cenderung bertujuan untuk mengasah keterampilan dalam menyelesaikan masalah matematika. Jadi, ketika dalam pembelajaran matematika itu siswa cenderung belajar matematika itu untuk mengasah keterampilan mereka dalam menyelesaikan masalah matematika, dan pembelajaran itu tidak difokuskan agar siswa lebih memahami dan mendalami mengenai matematika itu sendiri, melainkan hanya untuk menyelesaikan soal-soal yang disajikan kepada mereka. Nah, hal ini itu bertentangan dengan pendapat dari konstruktivisme yang menyatakan dalam pembelajaran matematika itu bukan hanya guru mentransfer ilmu mereka kepada siswa, namun siswa itu mengkonstruksi sendiri ilmu pengetahuan yang akan mereka dapatkan, dan mereka itu membangun sendiri pengetahuan dari dalam diri mereka sendiri. Jadi seperti itu. Jadi dalam pandangan formalisme dan konstruktivisme itu bertentangan. Lalu bagaimana dengan konstruktivisme dan intuisionisme? Dalam pandangan konstruktivisme, matematika itu merupakan latihan dari intuisi manusia, dan intuisionisme itu menyatakan bahwa matematika itu berasal dari intuisi-intuisi manusia. Jadi konstruktivisme dan intuisionisme itu sejalan seperti
itu. Nah, konstruktivisme sendiri itu juga ada model pembelajarannya dengan nama yang sama, yaitu model pembelajaran konstruktivisme, yang mana model pembelajaran ini itu student center, jadi berpusat pada siswa. Dalam model pembelajaran konstruktivisme, siswa itu mengkonstruksi sendiri ilmu pengetahuan yang akan mereka dapatkan, dan siswa dan guru itu hanya sebagai mediator atau fasilitator terjadinya pembelajaran pada hari itu. Sama halnya dengan model pembelajaran yang lainnya, model pembelajaran konstruktivisme ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sekarang mari kita bahas mengenai apa saja sih kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran konstruktivisme ini. Untuk kelebihan dari model pembelajaran konstruktivisme sendiri, yang pertama adalah siswa itu berpikir. Pada pembelajaran konstruktivisme, siswa pasti berpikir mengenai konsep-konsep apa yang harus mereka dapatkan untuk menyusun suatu pengetahuan. Sehingga dalam pembelajaran ini, siswa tidak boleh pasif. Untuk kelebihan selanjutnya, yaitu siswa akan lebih paham mengenai pengetahuan yang mereka dapatkan dibanding ketika siswa hanya mendengarkan dari guru, yang siswa itu hanya sekedar paham atau tahu saja. Pada model pembelajaran konstruktivisme, siswa itu akan lebih paham. Nah, selanjutnya untuk kekurangan dari model pembelajaran ini, karena siswa mengkonstruk sendiri pengetahuannya, maka model pembelajaran ini memiliki kelemahan bahwa siswa itu akan memiliki miskonsepsi dengan yang diharapkan, atau siswa itu mudah tersesat dalam pengetahuannya. Untuk kelemahan selanjutnya, yaitu model pembelajaran ini dalam penerapannya membutuhkan cukup banyak waktu. Mengapa? Karena pada model pembelajaran ini siswa itu mengkonstruk sendiri, sehingga ketika mereka ingin mendapatkan konsep-konsep untuk menyusun suatu pengetahuan, itu memakan waktu yang cukup lama.